Halo, kembali lagi bersama aku Fitri. Kali ini aku ditemani oleh seorang lelaki ya. Dia adalah jeng 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 Widi Pradana Rizwan Hermawan, salah satu wartawan yang masih aktif di Kumparan, dan juga dia penulis di kabarburuk.blogspot.com. Nah, yang udah ngikutin pasti udah tahu tuh tulisan-tulisannya dia. Dia juga salah satu mantan pimpinan umum LPMP Fenomena UNY. Nggak protes nih, nggak boleh protes ya. Ya, saya klarifikasi dulu ya, saya nggak di Kumparan. Oh enggak. Di mana dong? Enggak. Di Jogja. Kita cuma numpang tempat aja di Kumparan. Oh gitu. Jadi nggak kerja di Kumparan. Enggak. Itu media kapitalis. Oh gitu. Oh iya. Apa kabar, Wid? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Minal aidin wal faidin ya, Wid. Sama-sama. Salah sama kamu. Jadi Pican ini perempuan yang yang paling sering berantem sama saya dulu waktu kuliah. Gimana, Pit? Aku tuh ngerasa ya, Wid, kalau puasa tahun ini tuh kayak berat banget gitu dari puasa sebelumnya gitu loh. Kamu ngerasa gitu nggak sih, apa biasa aja? Biasa aja sih aku. Biasa aja ya. Kemarin nggak sahur pun sering dan biasa gitu. Maksudnya berat secara fisik atau secara mental atau gimana nih? Kalau aku sih ngerasa kayak beratnya tuh puasa nggak kayak biasanya aja yang rame-rame gitu. Biasanya kan ngabuburit kan banyak kan di jalan-jalan tuh ngabuburit, ketemu sama teman-teman lah, inilah itu, buka puasa bareng. Itu enggak tahun ini. Nih, aku ini karena dari dulu pun sebenarnya nggak ada yang istimewa ya setiap puasa ya. Maksudnya saya juga nggak suka ngabuburit, nongkrong, menunggu buka dan sebagainya. Kemarin sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Oh. Jadi ya so far nggak ada perubahan yang signifikan lah kalau menurutku. Cuman nggak sama keluarga aja itu kan yang beda. Oh ya, ini posisi di Jogja ya, Wid? Aku Jogja. Tadi kamu kan bilang ini banget berat banget gitu. Berat banget gimana yang kamu rasakan ya? Ya itu aja sih, nggak bisa ngumpul sama teman-teman. Terus euforia puasanya kan kayak ya di rumah aja gitu. Enak dong malah, nggak perlu ngeluarin duit buka bersama gitu kan. Tapi kan nggak asik aja. Biasanya kita ngumpul bareng kan, kalau apalagi waktu masih kita masa-masa ya ya. Iya, dulu dulu waktu di kampus tuh sering masak bareng. Kalau nggak tahu videonya, nanti tak kasih tahu videonya. Aku punya videonya. Waktu kita masak bareng, ngumpul-ngumpul, buka bersama bareng, terus taraweh bareng. Wah, itu asik banget sih. Dengan bacaan kulhu mulu ya. Kan kau imamnya, Wid. Berarti kamu nggak ngerasa sedih gitu puasa tahun ini? Malah agak bersyukur ya, karena bersyukurnya kayak gimana? Biasanya kan setiap mudik itu kan banyak yang meninggal karena kecelakaan dan sebagainya gitu kan. Iya sih. Tahun ini relatif menurun karena nggak ada mudik kan, yang ada pulang kampung kata Pak Jokowi. Iya. Itu sisi positifnya. Lebihnya ya tetap ada lah Pak. Sedikit tetap ada lah. Saya juga masih punya perasaan gitu. Gila aja nggak sedih. Sedihnya karena cuma nggak ketemu keluarga aja itu. Lebih ke sana sih, karena tiap hari itu harus ditanya terus kapan pulang. Jadinya bawa ke situ. Habis terkait dengan puasanya sama aja sih. Kalau di Jogja sendiri tuh gimana puasa? Jogja kemarin lebih ramai malah. Lebih ramai ya. Jalan lebih ramai.
tiap sore gitu. Ya mulai jam 4 lah, jam 4 tuh udah rame banget sana tuh. Tempat taksi kan juga banyak, rame banget. Pokoknya perjalanannya susah banget aku. Jadi kalau misalkan pemerintah ngomongin new normal, Jogja udah new normal dari dulu sebenarnya. Gak ada new normal, nggak ada yang beda dari Jogja. Cuman yang sepi emang Malioboro 0 km itu sepi. Tapi jalan lainnya itu rame banget, cuman dipindah aja ramenya. Padahal kan biasanya kan ada rasa takut karena COVID tuh, kita harusnya jaga jarak, social distance, nggak boleh salaman, nggak boleh tatap muka gitu nggak sih? Harusnya lebih sepi ya. Nggak bisa makan lebih menakutkan masalahnya. Hanya itu. Nggak bisa makan lebih menakutkan Daripada COVID. Makanya orang-orang rela antri untuk masuk ke supermarket deh ya. Ya sampai jadi klaster besar tuh integrasi. Gini, negara-negara lain kayak Jepang, Korea, China, mereka kan melonggarkan lockdown itu setelah kurvanya itu menurun ya. Jadi setelah puncak itu kurvanya menurun dan melandai, baru mereka melonggarkan lockdown. Kita itu sampai puncak aja belum. Kita masih terus naik nih, belum sampai puncak, apalagi melandai. Dan kita udah mau new normal, wisata mall dan sebagainya mau dibuka lagi. Ini perjudian yang luar biasa. Walaupun emang ada indikasi kalau corona di Indonesia itu emang beda sama yang di Eropa. Jadi ada indikasi kalau SARS-CoV-2 kita itu lebih lemah ketimbang corona yang di Eropa itu. Cuman kan ini ini belum final itu loh. Ini masih sangat misterius nih SARS-CoV-2 ini nih. Jadi belum ada yang bisa memastikan kebenaran itu. Jadi kebijakan new normal ini dengan membuka fasilitas publik, wisata dan sebagainya itu perjudian besar menurutku. Ya banyak pakar juga yang mengatakan kayak gitu sih, kayak belum sampai puncak tapi kita udah mau new normal. Kan aneh kan. Bahkan Korea itu baru dibuka lockdown lagi karena naik lagi tuh, ada gelombang kedua, gelombang ketiga, bahkan nanti ada second peak, third peak. Nah kita first peak aja belum sampai gitu. Jadi menurut kamu tuh kita tuh belum siap untuk masuk ke new normal gitu? Sama sekali belum ya. Nah, kamu sering nulis di beberapa berita tentang lebaran tanpa kue nastar, corona dan new abnormal, corona dan betapa rapuhnya kita serta masih banyak yang lain gitu kan. Sebenarnya tujuan kamu tuh apa gitu? Sebenarnya itu cuman keresahan pribadiku ya, Bet, yang tidak bisa diwajahi di media tempatku kerja gitu loh. Jadi aku ingin mengeluarkan semuanya di situ, di blog itu, yang emang murni opini, nggak ada unsur apa gitu. Kalau tujuannya ya melepaskan beban aja sih, nggak ingin mengubah tatanan dunia baru dan sebagainya gitu, nggak sampai ke sana. Terus kamu pernah nulis yang new abnormal itu maksudnya gimana, Wit? Emang kita nggak pernah normal gitu? Sekarang aku tanya deh, kapan kita normal? Ya normal kita tuh kayak gimana menurut kamu? Normal kita ketika pemerintah itu emang melindungi masyarakat, melindungi rakyatnya gitu kan, serius mengayomi rakyatnya. Selama ini apa? Rakyatnya cuma jadikan eksploitasi untuk ekonomi segelintir orang gitu. Jadi agak aneh ketika ada istilahnya normal, sementara kita aja belum pernah menikmati situasi normal itu gitu loh. Yang ada selama ini kan abnormal semua. Bukankah kalau kita disuruh PSBB tuh untuk normal kembali? Normal kembali, tapi nggak dikasih makan, nggak boleh kerja, nggak dikasih makan dan sebagainya.
ada prakerja? Berapa sih yang dapat? Kamu dapat emang? Enggak, aku nggak dapat. Ya kan setidaknya apa pemerintah tuh udah membuat tupoksinya, ada prakerja, ada bantuan sosial kayak gitu. Ya setidaknya mengurangi sedikit beban rakyat. Ini kartu prakerja itu yang paling untung siapa? Yang di PHK. Kan mereka cuma dapat berapa sih? 600.000. Iya. Yang untung triliunan siapa? Miliaran siapa? Siapa? Perusahaan. Iya kan? Yang kita dapatkan, yang rakyat dapatkan itu nggak berapa dibandingkan dengan kayak ruang guru dan sebagainya gitu. Video kayak gitu kita harus bayar, yang itu di YouTube pun banyak, itu kita harus bayar segitu mahalnya uang rakyat gitu. Jadi ketika kita ngomongin new normal ini, kayak kamu pernah dengar motivator yang bilang keluarlah dari zona nyaman gitu. Ya sering kayak gitu kan, sering ada orang ngomong kayak gitu kan. Ya itu berlaku ketika orang itu udah di zona nyaman. Sementara kayak kita kan belum pernah menikmati zona nyaman, suruh keluar kemana gitu. Jadi itu ya yang kamu sebut kita nggak pernah normal. Karena emang korupsi normal, penindasan normal, Iya nggak normal. pemiskinan normal, penggusuran normal, nothing normal. Ya itu sebagian kecil sih, mungkin masih banyak lagi yang lain, cuma kita nggak tahu. Asalkan alam dan sebagainya itu kan semua nggak normal. Itu kalau kita ngomongin secara luas ya, sebenarnya apa ya, kita nggak akan sekacau ini ketika pemerintah kita itu di awal udah menunjukkan keseriusan mereka melindungi rakyatnya. Yang ada kan semuanya main-main gitu kan, membuat lelucon yang sama sekali nggak lucu. Kita masih ingat bagaimana para menteri komentar tentang COVID yang bikin kram masyarakat gitu kan. Sehingga ketika sampai saat ini, ketika situasi semakin sulit dan rakyat itu diminta untuk ikut bahu-membahu melawan COVID ini, ya mereka nggak akan percaya, rakyat nggak akan percaya dengan apa yang dikatakan pemerintah. Wong dari awal mereka kayak gitu kok gitu. Kan misal ini kita berandai lah, abis ini kita new normal, orang boleh berkeliaran di mana-mana tapi dengan protokol kesehatan gitu. Itu emang dampaknya menurut kamu masih bisa meningkatkan positif COVID? Jelas lah, ketika PSBB aja kita masih terus meningkat, apalagi ketika dilonggarkan ya. Tadi aku baca tulisan agak menarik. Jadi kondisi normal itu ada macet tapi nggak ada COVID. Posisi nggak normal itu nggak macet tapi ada COVID. Nah, posisi new normal itu macet dan ada COVID. Waduh, tambah berat ya kayaknya. Artinya itu akan seperti itu ke depan. Di Jogja pun dari dulu sejak ada corona ini udah mulai menerapkan protokol semua tanpa disuruh. Semua toko, bahkan kios-kios kecil udah menerapkan protokol COVID gitu loh, tanpa ada new normal. Jadi sebenarnya Jogja udah new normal dari dulu gitu. Di Jogja tuh sebenarnya walaupun nggak disuruh pemerintah, mereka udah menerapkan protokol kesehatan. Tapi kayaknya di Jogja positifnya juga banyak ya? Ya lumayan, udah 300-an kayaknya. 300 kalau nggak salah, 200-300-an lah. Tapi itu relatif kecil sebenarnya ya ketika dibandingkan dengan kota-kota besar. Yaitu Jogja itu selamat karena gotong royong warganya sebenarnya. Ketika warganya nggak ada inisiatif, nggak ada lockdown kampung, nggak ada bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako secara individu, APD dan sebagainya, Jogja kolaps juga kayaknya. Soalnya kan Jogja identik sama pariwisatanya.
untungnya Jogja itu dia punya warga yang begitu begitu aware ya, begitu peduli dengan sekitarnya gitu, begitu care. Ya banyak juga yang gotong royong bagi-bagi makanan. Dan ini nggak terjadi di negara-negara maju. Nah, negara maju itu nggak ada yang namanya gotong royong, karena mereka nggak bayar pajak tinggi nih, sehingga ketika ada masalah bencana kayak gini, ya itu urusannya negara dong. Mereka akan nagih ke negara untuk ngurusin dia, untuk menangani ini gitu loh. Sementara di kita nggak bisa kita menyerahkan semuanya ke negara, karena ya kita lihat kapasitas negara juga seberapa itu kan. Itu keuntungan kita sebenarnya sebagai negara yang bagi bangsa yang punya jiwa gotong royong yang tinggi. Kamu yakin gak sih, Wid, kita bisa melalui ini? Yakin dengan selama rakyat nggak keburu muak sama pemerintah, kayaknya optimis lah. Cuman mau sampai kapan gitu kan, ketika pemerintah nggak memperbaiki, nggak mengevaluasi kinerjanya sendiri gitu, lama-lama juga rakyat akan muak juga sama mereka dan bodo amat lah gitu kan. Kemarin kan sempat naik juga hashtag Indonesia terserah dan sebagainya gitu kan. Jika dibiarkan kayaknya akan benar-benar terserah gitu, kita ya udah bodo amat lah gitu. Yang penting aku sendiri selamat, bodo amat sama yang lainnya gitu. Bisa aja sampai ke sana, tapi semoga aja enggak lah. Sebenarnya kita kan banyak yang bilang virus SARS-CoV-2 ini mematikan banget gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau dikatakan bahaya iya, tapi ketika dikatakan mematikan kayaknya tunggu dulu lah, kita belum sampai ke kesimpulan matikan ya. Bandingin sama TBC itu masih bahaya TBC sebenarnya daripada COVID ini. Aku ngerasa sih yang kayak yang meninggal itu karena punya riwayat penyakit sebelumnya, ditambah positif COVID, jadi penyakitnya tuh udah rentan. Dan kita nggak tahu bagaimana mereka dirawat di dalam kan. Bisa aja karena saking aku dapat cerita dari seseorang ya, yang dia itu sempat dirawat ya. Jadi dia itu ya ditelantarkan di sana gitu loh, nggak dirawat dengan semestinya. Itu di mana? Benar-benar ditelantarkan, adalah di rumah sakit gitu, dia di tempat isolasi, dia punya penyakit bawaan juga. Ketika penyakitnya dia kambuh, nggak dilayani karena dikira COVID itu, padahal dia punya penyakit itu. Nah, juga karena faktor itu, karena pelayanannya itu, ya mereka malah telantar di sana dan mati karena penyakit bawaannya itu yang kata kamu itu. Kalau yang kan banyak juga kita berapa tenaga kesehatan yang udah meninggal gitu kan. Mungkin mereka nggak akan meninggal ketika situasinya tidak, ya mereka mungkin karena capek banget ya, capek, stres dan sebagainya, kemudian mereka kena COVID, akhirnya imunnya menurun banget, meninggal lah. Tapi kalau misalkan murni kena COVID, aku pikir masih bisa selamatkan gitu loh. Soalnya di berita-berita tuh nggak ada penanganan di dalam rumah sakit tuh kayak gimana. Media itu kan cuma mengabarkan setiap cuma gitu-gitu doang kan, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, berapa penambahan kasus gitu loh. Tapi nggak sampai data dia itu sakitnya karena apa aja sih gitu kan. Kita nggak pernah tahu mereka mati karena benar-benar murni karena COVID atau banyak penyakit bawaan yang membuat mereka meninggal gitu loh. Aku pikir karena itu untuk melindungi data si pasien sendiri sih. Soalnya kan kalau ada yang positif terus akhirnya di desanya itu nanti nggak disukai atau dijauhi, takut nyebarin, akhirnya data-data dari pasien sendiri itu dirahasiakan lah. Kalau itu mungkin masih bisa kita toleransi ya. Yang bahaya kan ketika mereka nggak punya kemampuan untuk mengolah data ini gitu loh. Iya, kalau misalkan emang mereka sih punya datanya itu, punya udah diolah dan nggak diceritakan karena nggak dilaporkan karena takutnya ada stigma negatif ke pasien itu.
Tapi ketika kenyataannya adalah mereka emang nggak punya datanya, itu yang bahaya. Kita nggak pernah tahu juga kan gimana datanya itu. Tapi rekam medis pasti ada kalau di rumah sakit. Dan tapi terintegrasi nggak nih sama data seluruhnya ini loh. Karena pengolahan manajemen informasi rumah sakit pun masih jauh dari standar, jauh banget dari standar. Mereka masih cuman sampai ke entry data sama database aja mungkin ya, nggak sampai ke data science data analitik, apalagi data science gitu loh, sehingga nggak bisa menganalisa apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Kalau tulisanmu itu apa tanggapan dari yang baca? Ada nggak akun anonim itu yang intinya, maksudmu apa, tanya gitu, maksudmu apa, ini bisa provokasi dan sebagainya gitu. Nggak aku tanggepin sih, langsung kemarin cuma tak balas, tak main-main gitu, tak blok gitu. Males lah gue ngeliatin ini kayak gituan. Kalau dari temen-temen selama ini ya karena mungkin satu circle ya, masih aman. Berarti tanggapanmu kalau ada yang komen-komen tinggal blok gitu ya? Iyalah, saya kan nulis bukan untuk siapa, nulis cuma aku pengen nulis aja itu. Lu nggak suka ya udah nggak usah baca gitu. Kamu berpikir nggak kita tuh harusnya evaluasi dulu sebelum kita masuk ke new normal? Evaluasi pasti harus pasti, cuman harus, dan aku pikir pemerintah juga nggak goblok lah, maksudnya mereka juga orang-orang pintar gitu loh. Aku yakin masalah ginian aja nggak mungkin terlewat sama mereka, karena ekonomi udah mulai benar-benar hancur ya, sehingga mereka mau judi nih. Seenggaknya kalau corona naik, ekonomi selamat gitu kan. Aku nggak tahu lah yang dipikirin pemerintah itu gimana itu. Tapi yang jelas gini, dari awal kita emang agak longgar gitu ya, penanganannya agak longgar. Masih dengan istilah PSBB itu aja kan masih agak agak longgar, toh masih bisa kerja, masih bisa naik KRL dan sebagainya. Dan konsekuensinya adalah ini akan lama, kita naiknya akan pelan, cuman lama gitu loh. Ketika yang udah selesai kita masih naik mungkin gitu. Nah, ketika kita lihat kayak China di Wuhan gitu, kemudian di Inggris dan Jerman gitu kan, mereka langsung lockdown gitu, langsung ketat. Mereka naiknya cepat, itu dibarengi sama tes ya, sama tes yang besar gitu ya, jumlah besar. Mereka naiknya cepat tapi turunnya juga cepat. Wuhan kan cuma berapa minggu, 5 minggu atau 6 minggu gitu. Nah, kita udah berapa bulan nih, 3 bulan masih naik, bahkan gelombang pertama belum selesai gitu. Nah, China itu yang pertama kali mereka mengalami pandemi ini itu hanya 5 mingguan kalau nggak salah. Nah, apalagi dengan new normal ini nanti mungkin akan makin lama, akan makin panjang nih yang kita lalui ini nanti. Itu konsekuensinya sih, kalau kita kan kayak setengah-setengah nih pemerintah nih, nggak mau hancur dua-duanya nih, kesehatan maupun ekonomi, sehingga kebijakannya pun agak longgar daripada negara-negara lainnya. Ini konsekuensinya kita akan lama banget, akan panjang banget. Emang di negara lain emang itu sih, ketika di lockdown memang benar-benar hancur, terpuruk banget ekonominya. Cuman kan mereka akan segera pulih ketika udah selesai kan. harapanmu terhadap pemerintah terhadap kasus ini? Aduh. Kasus pandemi. Kerja aja yang benar lah, intinya itu aja sih. Itu aja intinya. Gak usah. Iya sih, ya kalau misalkan rakyatnya mau diatur yang baik gitu ya, mereka juga harus nunjukin itikat baik mereka dalam kerja gitu kan. Pemimpin kan cerminan dari rakyatnya kan. Ketika rakyatnya sudah diatur, ya itu cerminan dari pemimpinnya juga kayak gitu. Yang terakhir, pesan kamu terhadap masyarakat saat ini agar bisa bertahan menghadapi pandemi COVID.
Kayaknya aku belum nggak pantas kasih pesan-pesan. Ya kan harapan kecil pun nggak apa-apa gitu. Ya jangan goblok aja gitu. Jangan goblok aja. Goblok aja. Udah banyak banget yang ngasih pesan-pesan yang bijak dan sebagainya gitu. Ya, dari aku jangan goblok aja deh. Gitu. Mending sekarang saling jaga aja, saling jaga kita bagaimana supaya kita bisa bertahan dulu lah itu loh. Nggak usah mikirin untuk grow up dulu lah, yang penting kita bisa defense di situasi yang ada sekarang itu ya, dengan tanam ubi tanam sayur di rumah, tanam singkong gitu kan bisa. Jadi itu peluang kita untuk benar-benar bisa mandiri tanpa bergantung pada negara sebenarnya. Kan banyak, Jogja pun banyak tuh mulai komunitas sudah pada nanam sayuran, nanam bahan pangan lah intinya, supaya nggak bergantung lagi sama negara gitu. Itu bagus, salah satu sisi positif yang bagus dari adanya pandemik ini gitu. Tapi ketika ditanya kayaknya negara nggak siap ya, emang sih nggak ada bangsa yang siap dengan pandemik itu intinya. Cuman serius atau enggak itu pilihan, kalau siap apa enggak jelas nggak siap, tapi serius atau tidak menangani ini itu pilihan, dan kayaknya pemerintah milih untuk serius dari awal. Ya, itu tadi wawancara aku bersama Widi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share. Kalau kalian suka aku kolaborasi dengan Widi, kalian bisa komen untuk next kita mau bikin konten apa ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.